Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Tiara Anggraini dari mahasiswa Universitas Terbuka Kabupaten Blora dengan nomor induk mahasiswa 858526272. Dalam kesempatan ini saya ingin melaksanakan tugas dalam praktikum IPA di SD untuk semester 7. Untuk kegiatan praktikum yang kedua yaitu tentang simbiosis. Ya, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Ya, untuk yang pertama adalah menyiapkan alat tulis dan buku pengamatan. Yuk kita lanjut. Untuk cara kerja, yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Terus kita pergi ke lingkungan sekitar tempat tinggal, coba identifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan tumbuhan, atau hewan dengan hewan, serta jamur dengan manusia. Tulis hasil identifikasi pada lembar pengamatan dan analisislah makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. Yuk kita lanjut. Nah, untuk yang pertama kita lakukan pengamatan pada simbiosis parasitisme. Di sini ada contoh pohon mangga dengan benalu. Dengan dijelaskan bahwa benalu dan pohon mangga merupakan salah satu contoh dari simbiosis parasitisme. Benalu yang ada di pohon mangga menghalangi pohon mangga untuk berbuah dan berfotosintesis sehingga merugikan pohon mangga, dan benalu merasa diuntungkan karena mengambil sari makanan dari inangnya. Terus untuk contoh yang kedua itu ada jamur Microsporum dan manusia. Jamur Microsporum merupakan salah satu parasit yang dapat merugikan manusia. Jamur ini dapat menimbulkan kurap atau panu pada kulit manusia. Panu tersebut akan merugikan manusia karena menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman. Maka dari itu, hubungan ini termasuk dalam simbiosis parasitisme karena ada satu makhluk hidup yang diuntungkan dan ada lagi satu makhluk hidup yang dirugikan. Seperti itu. Terus untuk contoh yang ketiga, itu ada kutu dengan kucing. Kutu adalah salah satu parasit yang merugikan dalam simbiosis parasitisme. Kutu dapat menghisap darah kucing sehingga tubuhnya terasa gatal. Kutu yang berada di tubuh kucing akan mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Dalam hal ini, kutu diuntungkan dan kucing merasa dirugikan. Terus yang kedua adalah contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama, pohon mangga dengan anggrek. Anggrek menempel di batang pohon besar untuk mendapatkan cahaya matahari. Pohon besar tidak dirugikan oleh anggrek karena anggrek dapat membuat makanannya sendiri. Jadi anggrek tidak mengambil makanan dari pohon besar. Pohon besar juga tidak diuntungkan dengan hadirnya tanaman anggrek. Nah itu. Terus untuk contoh selanjutnya itu ada burung dengan pohon. Burung bisa hinggap dan memanfaatkan dahan-dahan pohon sebagai tempat mendirikan sarang. Ranting kecil pohon dan daunnya juga bisa digunakan sebagai bahan sarang. Pohon yang dihinggapi sarang burung ataupun burung tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Jadi hubungan antara burung dan pohon termasuk simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme adalah satu makhluk hidup, hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan, tetapi makhluk hidup yang satunya tidak merasa dirugikan ataupun tidak mendapatkan keuntungan. Nah, untuk contoh selanjutnya itu ada simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis mutualisme adalah hubungan makhluk hidup di mana antara kedua makhluk hidup itu saling menguntungkan. Contohnya itu nomor 1 ada kupu-kupu dengan bunga.
Kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme karena sama-sama menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga dengan menghisap nektar, sedangkan bunga terbantu oleh kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, masing-masing makhluk hidup memiliki ketergantungan atau hubungan dengan makhluk hidup yang lainnya. Baik hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan itu disebut simbiosis mutualisme. Hubungan makhluk hidup yang satu untung dan satu dirugikan itu simbiosis parasitisme, dan hubungan makhluk hidup yang satu tidak dirugikan atau tidak merasa diuntungkan itu disebut simbiosis komensalisme. Nah, itu sekian dari hasil pengamatan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.